Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada semua pemirsa di sini. Di sini kami akan menjelaskan tentang prototipe sistem pengering otomatis tisu basah sebagai tugas akhir mata kuliah kontrol otomatik dari kelompok 6. Dan saya sendiri yaitu Nyoman Arif Mudita. Saya Nisa Cindra Rizkia. Saya Muhammad Dani Akbar. Di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang pendahuluan yang kami miliki. Perubahan cuaca tidak menentu akibat dari global warming, sehingga musim kemarau dan musim hujan sulit untuk diprediksi. Sifat ketergantungan manusia dengan memanfaatkan matahari untuk menjemur pakaian akan merasakan dampak dari perubahan cuaca tersebut. Kondisi siang hari dengan suhu antara 33 derajat Celcius sampai dengan 39 derajat Celcius tidak dapat dimanfaatkan dengan baik untuk menjemur pakaian. Maka dengan teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin maju, dibuat sistem kendali pengering baju menggunakan lampu. Nah, tujuannya dibuat prototipe ini yaitu untuk menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman mahasiswa dalam membuat sistem otomatis yang sesuai dengan jurusan teknik pertanian. Terus yang kedua tuh, dapat membuat prototipe alat pengering otomatis untuk kain maupun tisu basah yang menggunakan lampu pijar yang berbasis Arduino Uno. Nah, selanjutnya mari kita bahas komponen-komponen yang digunakan dalam pembuatan prototipe ini. Berikut merupakan komponen yang ada pada rangkaian, yaitu yang pertama Arduino. Arduino merupakan otak dalam rangkaian ini. Arduino merupakan sebuah microcontroller yang bersifat open source. Yang kedua yaitu breadboard. Breadboard merupakan papan yang digunakan untuk menaruh beberapa komponen yang ada dalam rangkaian. Yang ketiga merupakan modul SD atau MMC. Modul ini digunakan untuk memudahkan kita dalam transfer data dari atau ke Arduino. Yang keempat yaitu RTC, yaitu untuk memudahkan kita juga dalam menjaga waktu nyata. Yang kelima merupakan modul relay yang dapat memudahkan kita dalam mengatur saklarisasi listrik AC. Yang selanjutnya yaitu sensor LM35. Komponen ini digunakan untuk mengindrakan suhu dari lingkungan dengan output berupa tegangan analog. Yang selanjutnya kabel AC dan jumper. Kabel AC merupakan suatu penghubung dari komponen ke komponen lain, dan kabel AC yaitu menyalurkan energi listrik. Selanjutnya lampu pijar dan dudukannya. Lampu pijar merupakan media untuk pengeringnya, dan lampu pijar juga digunakan untuk penyaluran pembuatan arus listrik. Komponen selanjutnya yaitu LCD. LCD merupakan media agar kita dapat melihat serial print dari rangkaiannya. Kemudian yaitu termometer suhu untuk mengukur suhu temperatur yang dihasilkan dari rangkaian tersebut. Kemudian selanjutnya box pengering atau kardus gantungan penjemur yang digunakan sebagai media untuk mengantungkan tisu basah yang kita jadikan untuk pengeringnya. Ini merupakan skematik yang kami gunakan dalam pembuatan sistem pengering otomatis kain atau tisu basah. Bisa kita lihat pada skematik menggunakan 7 komponen, yaitu Arduino, LCD, RTC, MMC, sensor LM35, relay, dan LED. Nah, untuk yang pertama pada Arduino, pin A4 terhubung dengan SL1 pada RTC, sedangkan pin A5 terhubung dengan pin SDA1. Selanjutnya, pin SCL2 pada RTC terhubung langsung dengan pin SCL pada LCD, dan pin SDA2 terhubung pada pin SDA pada LCD. Selanjutnya yaitu yang kedua, pin 10 pada Arduino terhubung dengan pin CS pada MMC. Pin 11 terhubung dengan pin MOSI pada MMC. Pin 12 terhubung dengan pin MISO. Pin 13 terhubung dengan pin SCK pada MMC. Selanjutnya pin ground dan 5 volt terhubung pada pin yang sama yang berada pada MMC. Yang ketiga yaitu pin 2 atau V0 pada sensor LM35 terhubung dengan pin A0 pada Arduino. Pin 1 atau VS terhubung dengan pin IN1 pada relay, dan pin 3 atau ground terhubung dengan pin ground pada Arduino. Yang terakhir nih, yang keempat
yaitu pada relay pin ground terhubung pada pin ground pada Arduino, pin in 1 terhubung dengan pin 5 volt di Arduino, pin VCC 1 terhubung ke 5 volt yang ada pada Arduino. Selanjutnya pin 1 MMC dan pin COM pada relay terhubung pada lampu LED. Nah, sekian. Mungkin apabila kurang jelas bisa langsung dilihat pada skematik yang kami tampilkan pada video. Berikut merupakan perancangan sistem pada pengering otomatis tisu ataupun pakaian. Berikut merupakan proses perakitannya yang disesuaikan dengan skematik yang telah dijelaskan pada video sebelumnya. Bisa dilihat ataupun disimak dalam proses perakitannya seperti ini. Pada tahap kalibrasi, kami menggunakan dua data, yaitu data yang pertama, data dari hasil rangkaian kami sendiri yang disimbolkan dengan X, dan yang kedua, data dari termometer yang disimbolkan dengan Y. Data yang pertama, data dari X yaitu 282 dan data Y yaitu 35. Data yang kedua, data X 415, data yang kedua, data Y yaitu 38, data yang ketiga dari X 455, data Y yang ketiga 40, data X yang keempat 472, data Y yang keempat 42, data X yang kelima 479, data Y yang kelima 43. Setelah dikalibrasikan menggunakan grafik didapatkan hasil R kuadrat yaitu 0,908. Kalibrasi dilakukan untuk mengatur keakuratan dari sensor. Kalibrasi juga diuji sampai kehangatan 60 derajat Celcius. Setelah itu menghasilkan keakurasian sensor yaitu 0,9987 atau 99,87%. Rumus kalibrasi dalam kalibrasi rangkaian kami yaitu Y sama dengan 0,33X plus 25,33 dan hasil R yaitu 0,95. Setelah kalibrasi selesai dilakukan, kegiatan selanjutnya yaitu validasi. Validasi membutuhkan 10 data untuk masing-masing data dari termometer dan data sensor. Bisa kita lihat di video ini. Nah, validasi dilakukan untuk mengatur keakuratan dari sensor. Dari sensor kami menghasilkan keakurasian sensor sebesar 99,87%. Rumus validasi yang kami gunakan yaitu Y sama dengan 0,714 ditambah 10,82 yang menghasilkan R kuadrat sama dengan 0,891. Bisa kita lihat pada grafik hasil validasi pada video ini. Nah, sekarang kita langsung ke pemrograman untuk prototipe yang akan kita buat. Langsung aja kita ke sintaknya. Bisa lihat sintaknya itu ada yang kita gunakan pada video ini. Terus di sini ada cost in yaitu LM35, sensor yang kita gunakan itu pada pin A2. Terus floatnya itu temperatur, suhu dan data floatnya, ada tanggal, jam dan hari. Selanjutnya in relation itu ada di pin 8. Bull on dan bull off-nya itu low dan high. Terus yang terakhir itu untuk membaca field sensor data. Selanjutnya ada void setup. Void setup itu digunakan untuk pertama kalinya ketika alat itu dihidupkan. Dia hanya dibaca untuk satu kali, untuk pertama saja. Nah, pada void setup ini bisa dilihat itu ada serial begin dan lain-lain. Terus di sini ada LCD print. LCD printnya itu nanti sensor suhu itu yang akan muncul pada LCD. Selanjutnya ada
kelompok 6 juga nih di LCD print ini saya gunakan. Nah, munculnya itu nanti akan pada titik koordinat 1,1 dengan delay 3000. Lalu LCD clear. Selanjutnya di LCD printnya itu ada inisialisasi. Terus letaknya ada di 0,1 koordinatnya. Selanjutnya di LCD printnya akan muncul SD card. Nah, serial print in-nya itu inisialisasi SD card dengan delay 1000. If ini lihat, nah seperti ini jika gagal nanti dia akan membaca sekali lagi. Selanjutnya ada LCD set cursor. Nah, bisa lihat nih LCD set cursornya itu pada titik 0,1. Nah, LCD printnya nanti akan tertulis SD card berhasil yang akan muncul pada LCD itu dengan delay 2000. Nah, sedangkan ini nanti akan muncul ketika dia gagal. Selanjutnya itu ada ini untuk pembacaan untuk ininya datanya. Bisa dilihat ya semua ya. Dan ini untuk tanggal dan hari bulan saat ini. Pada waktu ini dibuat. Nah, ini selanjutnya ada void loop. Nah, void loop ini nanti dia akan data yang bekerja secara terus-menerus. Dia digunakan ketika sistem itu digunakan. Beda dengan void setup tadi. Void setup hanya dibaca satu kali pada saat dia dihidupkan. Sedangkan ini akan digunakan secara terus-menerus ketika alat itu digunakan. Bisa lihat ya. Untuk pertama relay on, terus SD begin-nya bisa dilihat. Ini untuk pembacaan datanya nih. Terus selanjutnya itu ada, bisa dilihat ya di video. Nah, ini tadi kalibrasi yang saya gunakan ya. Bisa dimasukkan langsung nih. Ya kan, datanya itu sama dengan analog read LM35. Suhu datanya itu rumusnya 0,033x ditambah 25,33. Untuk temperaturnya suhu bisa dilihat lokasinya di 1,1. Serial printnya itu data. Terus serial print selanjutnya itu suhu. Dan serial print selanjutnya itu temperatur. Nah, suhu, data dan temperaturnya nanti akan ditayangkan di LCD. Nah, ini ya. Jika temperaturnya lebih dari 41, lampu akan mati. 41 derajat lampu akan mati. Tuh. Bisa lihat ya. Nah, untuk tampilannya itu di sini nih. Untuk tampil di LCD-nya tuh ini. LCD print dan lain. Nah, dengan delay itu 10.000. Selanjutnya ini. Apabila temperaturnya itu di bawah 41 derajat, lampunya akan hidup. Untuk LCD printnya bisa dilihat nih, nanti dia akan muncul di LCD. Nih, untuk suhunya ya, juga ada keterangannya dengan delay 10.000 juga. Selanjutnya, sensor datanya itu bisa dilihat nih. Kita menggunakan ini. Untuk terakhir, perintah yang terakhir nih. Setelah LCD print, dia akan meng-save data tersebut. Langsung di-save. Nih, serial print, simpan data, serial print, file, rdata, txt. Langsung nih. Jadi nanti ketika dia selesai untuk kita menggunakan suhunya, menggunakan alatnya, nanti disitu akan ditampilkan untuk batasan suhu, waktunya juga. Begitu. Terima kasih. Apabila ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Selanjutnya yaitu pembuktian aktif atau tidaknya rangkaian yang kita buat dengan melihat aktuator lampu mati dan hidup ketika suhu di atas yang telah kita setting. Berikut merupakan pembuktian bahwa rangkaian bekerja atau aktif dengan dihubungkan dengan sintak atau pemrograman sistem.
Berikut merupakan tahap akhir pada prototipe perancangan pengering otomatis tisu basah ataupun kain. Untuk tahap akhir ini merupakan uji kinerja alat. Kita akan membuktikan bahwa alat tersebut bekerja stabil atau tidak, yaitu yang kita hitung dari akurasi, perhitungan RWP, dan juga stabilitas. Untuk perhitungan akurasi, kita menggunakan 3 faktor untuk menghitungnya, yaitu yang pertama itu waktu, yang ketiga suhu, dan yang terakhir set point. Waktu kita atur atau kita setting 5 menit sekali. Sedangkan suhu itu didapatkan dari rangkaian sistem yang kita buat, dan setting point kita setting 41 derajat Celcius. Setelah dihitung dari 3 faktor tersebut, didapatkanlah hasil akurasi yaitu 0,99979 atau 99%. Selanjutnya yaitu perhitungan RWP. Perhitungan RWP yaitu didapatkan dari nilai dari aktuator, yaitu sebanyak 102 data. Selanjutnya delay. Nilai delay yang kita gunakan yaitu 10 detik, dan juga yang selanjutnya yaitu jumlah data. Yang ketiga yaitu jumlah data yang kami dapatkan sebanyak 102 data, sama dengan nilai aktuator yang sebanyak 102 data. Kemudian yang terakhir merupakan hasil dari perhitungan RWP sebanyak 102 data. Berikut merupakan hasil perhitungan RWP sebanyak 102 data. Setelah dihitung dan dijumlahkan, nilai RWP-nya yaitu sebesar 20,088. Berikut merupakan hasil stabilitas yang digambarkan dengan grafik. Dengan digambarkan dengan grafik, kita dapat melihat bahwa uji kinerja alat kita merupakan stabil, dilihat dari naik turunnya grafik stabilitas ini. Jadi teman-teman, sistem kendali atau bisa disebut dengan kontrol kendali itu penggabungan dari alat-alat pengendali yang disebut dengan instrumentasi. Nah, instrumentasi itu adalah perlakuan dari komponen-komponen yang dirangkai itu dengan masukan untuk menghasilkan pengeluaran atau keluaran yang diinginkan. Menurut menurut Di Stefan itu sistem kendali ada 3. Yang pertama itu alami. Alami contohnya itu pada sistem pernapasan pada manusia, sistem pencernaan. Yang kedua, sistem kendali buatan. Nah, contohnya itu pada saklar lampu, itu on off-nya, itu contoh dari sistem kendali buatan. Yang ketiga itu pengendali campuran antara buatan sama alami. Itu contohnya kita mengendarai sepeda motor. Mata sebagai pengendali alaminya, dan motor itu pengendali buatannya, ada gas, ada rem. Nah, selanjutnya tujuan dari pengendalian ini, sistem kendali ini, untuk menghasilkan kerja yang optimal seperti adanya pengaturan, adanya perbaikan, adanya pencatatan. Nah, begitulah kesimpulannya. Untuk mendapatkan sistem kendali yang bagus dan baik itu harus tahu faktor yang dipelajari. Faktor yang dipelajari itu yang pertama ada matematika, yang kedua ada permodelan matematika, yang ketiga itu ada respon sistem kendali. Nah, itu contoh dari faktor yang harus dipelajari saat melakukan pengendalian ini, proses perangkaian ini. Nah, yang terakhir itu parlemen yang dikendalikan. Nah, kenapa sih kita itu mengendalikan sesuatu? Apa yang dikendalikan? Yaitu seperti adanya termometer, temperatur maksudnya itu. Selanjutnya suhu. Contoh seperti rangkaian yang kita buat ini, itu sistem kendali pengering baju menggunakan lampu berbasis dengan Arduino. Jadi yang dikendalikan itu suhunya. Jadi suhu berapa yang bisa digunakan untuk mengeringkan baju itu. Nah, ini kesimpulan dari
awal sampai akhir, dari rangkaian, dari kalibrasi, dari rangkaian semuanya itu sampai menghasilkan keluaran yang kita inginkan, itu kesimpulannya yang setelah saya sebutkan tadi. Jadi gimana teman-teman, apakah masih ada yang dipertanyakan? Nah, jika penjelasan kami kurang jelas gitu, ada kolom komentar. Tetapi semoga aja penjelasannya sudah jelas karena kita sudah memaparkan dengan detail gitu. Kami akhiri cukup di sini video proses dari sistem kendali pengering baju menggunakan lampu berbasis Arduino. Semoga video ini bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.